Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang gedanya pemulia, gedanya imam pada pagi yang mulia ini, yang ulun Tuhan muliakan para guru-guru, para hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bab bengah yang mulianya surat Al-Baqarah ayat 250 kurung. Surat Al-Baqarah ayat 250 kurung, di mana di dalamnya Allah mengatakan kepada Tanyo dalil bahwa Allah mampu menghidupkan, kuasa mematikan, setelah itu juga Allah amat kuasa membangkitkan Tanyo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Aw kalladzi, atau tidakkah kamu perhatikan kepada orang yang melalui satu negeri, yaitu negeri Baitul Maqdis. Dianya menunggang di atas keledai. Bersamanya ada silah tin, satu ranjang isinya buah tin, dan juga ada satu tempat isi air yang di dalamnya perahan daripada buah kayu. Dianya adalah Nabiullah Uzair. Al-Kisah oleh Nabiullah Musa jiuh bersulang oleh Isa, oleh Nabiullah Ilyas, oleh Nabiullah Ilyasa, oleh kisah Nabiullah Syamwil. Jauh setelahnya orang Palestin kufur kepada Allah. Bakwate orang-orang Palestin sudah melampaui batas, maka nekirim li Allah ke negara Palestinian Bakhtansar. Bakhtansar anak patung maknanya. Bakwate ibunya melahirkan Bakhtansar. Nepedua bak bineh patung. Ida mengurung ikalan anak patung. Kalau anak bak bineh patung ikut leurung anak patung, maka diberikanlah nama
Bakhtansar. Bakhtansar adalah raja bumi yang menguasai daripada masyrik hingga ke maghrib. Maka diobrak-abrik kota Palestin. Sebagian sepertiga dari mereka dibunuh, sepertiga diasingkan ke negeri Syam, sepertiga mereka jadikan budak. Maka jadilah kota Baitul Maqdis kota mati. Bangunan Nabi roboh mandu. Maka bakwatanya Nabiullah Uzair dengan menunggang kuda tibalah ke kota yang sedang mati. Yan maka nakal Allah au kalladhi marra ala qaryah, atau tidakkah kamu perhatikan kepada satu negeri yang negeri itu dilalui oleh Nabiullah Uzair, wa hiya khawiyatun ala urushiha, negeri itu yang roboh bangunan-bangunannya di atas atap-atapnya, roboh bangunannya mulai daripada atapnya sampai rata dengan tanah. Maka pada Nabiullah Uzair terus kenan bak nanggronya yang netambat himarnya, ikat ke lidai dan hana nekalan nyat metida urung inan. Bak wate hana nekalan metida urung na inan nangronyan, maka lemah lam ati Nabiullah Uzair. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan negeri ini kembali setelah negeri ini mati. Yang lemah lam benak Nabiullah Uzair pakiban Allah. Nyukan makna Nabiullah Uzair hana ne percaya, tapi ingin Nabiullah Uzair nesaksikan dengan mata bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah mati. Artinya Nabiullah Uzair sangat mengetahui bahwa Allah itu amat kuasa di atas segalanya. Maka sangat mengetahui ini namanya ilmu yakin. Yakin sekali dengan ilmu yang dia peroleh bahwa Allah amat kuasa. Maka Nabiullah Uzair dari ilmu yakin ingin sampai kepada ainul yakin. Ya, ingin sampai kepada satu tingkatan yaitu ainul yakin. Ingin dia saksikan dengan matanya bagaimana cara Allah menghidupkan negeri yang telah hancur. Maka bakwatanya thumma ra'a asjaraha qad sama qad asmara, kemudian nekalan li Nabiullah Uzair bahwa bak kaya naboh, kemudian ne pajuh boh karena kada, kemudian ne dimiyup bak kaya. Dalam masa dengut Nabiullah Uzair itulah kata Allah, fa amatahullah mi'ata amin, maka Allah matikan Nabiullah Uzair selama 100 tahun. Nyan bak waten hina yub bak kayanyan hana bedah-bedah li selama
tertuntun. Thumma ba'atha oleh tertuntun bangkitkan oleh Allah Nabi Allah Uzair, artinya ahyahu nepudip kembali li Allah Nabi Allah Uzair, kupu Allah hidupkan kembali liyariyahu kaifiyata dzalika, supaya Nabi Allah Uzair disaksikan dengan matanya bagaimana Allah hidupkan kembali negeri yang telah mati, bagaimana Allah bangkitkan kembali sesuatu yang telah fana. Bakwate Nabi Allah Uzair dibangkitkan kembali oleh Allah. Qala ta'ala lahu, Allah berkata kepadanya, kam labista, artinya kam makasta huna ya Uzair, berapa lama kamu tetap di sini ya Uzair. Ya Nabiullah Uzair dimiyup bak kaya bengoh jaga maghrib. Bak wate jaga maghrib Nabi Allah Uzair, nepekele Nabi Allah Uzair maghribnya adalah maghrib urut dengat benau. Maka dia jawab, qala labistu yawman aw ba'da yawm, berkata Nabi Allah Uzair, aku tetap di sini selama 1 hari atau separuh hari. Yang sebabnya bengah jaga demograf ne bayang ti uro baru atau hana tuh ti uro. Qala, berkata Allah Ta'ala, bal labista mi'ata amin fandur ila ta'amik, bahkan kata Allah, labista mi'ata amin, kamu telah tetap di sini selama 100 tahun. Sebagai dalil, fandur, perhatikanlah, ila ta'amika, kepada makananmu, yaitu buah tin, yang tak pegah benar nabuh tin sabuh keranjang ada gejak benar. Perhatikanlah kepada buah tin, wa syarabika, dan perhatikanlah kepada minumanmu, yaitu perahan buah kayu yang gepatso lam ciriak, buah ciriak lam kaleng. Yang coba perhatikan kepada makanan dan minuman yang kamu bawa, lam yatasanna, sama sekali belum berubah. Ya, arti lam yatasanna, lam yataghayyar, tidak berubah sama sekali. Min taulid zaman, 100 tahun lamanya makananmu itu, minumanmu itu belum berubah sama sekali. Wandur ila himarik, dan coba perhatikanlah kepada kedelai yang kamu tunggangi. Kaifa huwa, bagaimana keadaan kedelai itu? Kan kedelai keledai. Nyan maka nekalen ni Nabi Allah Uzair bak keledai. Nyan keledai kamati hanali yang nanti tulang belulang. Oleh nyan tulang nyan pikon le tulang utuh, tulang kabro ka lagi tupung kreh di atas tanah. Nyan tinggai putih di atas tanah, bentuk tulang kamu kulat. Ya, tapi hanali berbentuk tulang keras. Karo ada tanah, kalau lagi ada pung.
nyan lagi nyan ka bentuk tulang kelidai. Fa'alna dalika, kata Allah, lita'lamu, aku perbuat demikian supaya kamu mendapat ilmu dengan ainul yaqin. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan supaya bahwa kami jadikan engkau wahai Nabiullah Uzair ayah sebagai dalil alannas linnas bagi manusia. Lun pujud bak gata hai Nabiullah Uzair sebagai dalil ke manusia oleh gata bahawa aku sangat mampu menghidupkan kembali sesuatu yang telah aku matikan. Kemudian wandur ilal idham, dan perhatikanlah ilal idham, kepada tulang belulang itu. Kaifa nunshiduha, bagaimana kami susun kembali tulang belulang keledaimu yang telah hancur. Maka matanya apa ya dulungnya bergerak-gerak. Yang oleh bergerak-gerak kembali dulungnya utuh satu persatu, kemudian dulungnya jimuruk-uruk, maka jadilah rangka keledai yang sebenarnya. Kemudian kan Allah, thumma naksuha lahma, kemudian tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging. Maka atau yang berkon mutadoho dan le igita atau nyan baksat jiduk bak tulang hingga mandum tulang-tulang itu terbungkus dengan daging dan kulit. Fanadaraha ilaiha, maka Nabiullah Uzair memperhatikan kepada keledai yang sedang Allah susun rangka dan Allah balut dengan daging. Qad tarakabat, sungguh tulang belulangnya tersusut, sungguh tulang belulangnya terbungkus dengan daging. Wa nufikha fihi ruh, dan Allah tiupkan kembali kepada himar itu ruh. Tiup li Allah roh, memasukkan li Allah roh di dalam keledai. Kemudian wanahaka, maka keledainya memekik dengan suara lantang. Nyan jimutu keledai lagi tu roi. Nyan kisah Nabiullah Uzair. Belum bakwade Nabiullah Uzair yang nebangkitkan oleh Allah. Kedih keun tu takun ayatnya le buabe falamma tabayyana lahu, maka manakala nyata bagi Nabiullah Uzair terhadap demikian itu Allah membangkitkan, menghidupkan sesuatu yang telah mati. Dengan apa? Dianya mengetahui bil musyahadah, dengan disaksikan dengan mata kepala. Qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, berkata Nabiullah Uzair bahwa Allah di atas tiap-tiap sesuatu itu amat kuasa.
Nabiullah Uzair nya saksikan dengan mata kepala ilmu musyahadah. Tanya juga di dalam keseharian gebi li Allah ke tanya mata alat memandang, maka dengan mata itu gedanyo saksikan segala yang telah Allah jadikan, di antaranya tak saksikan dengan mata kepala danyo bakdro danyo, artinya takalan para pendahulu danyo dianya meninggalkan danyo dan tidak lagi kembali kepada danyo, maka yakin danyo dengan ainul yakin kan tak ilmunya, kan dengan ilmi, kan sekedar ilmu yakin, kan pegah-pegah legop oleh yakin dalam hati, tapi dengan mata dro tersaksikan bahawa tanyo mati. Oleh tanyo mati, pemungkin tanyo dibangkitkan kembali. Takalan ba'alam masa dadagadi tanyo nadajak dalam geli, kemudian dalam gelinya itimah nalung padang, ratusan tahun nalung padang. Secara adat tidak ada benih tanaman yang lain inan. Kebukti padi danyo menyekai lingkar tahun hajat le dacok ke bijih kamati kadar luarsa. Kemudian tapu mati nalungnya dacok randap samperat lakau mati nalung lakau. Kemudian takalan bak tanah yang sudah mati hanya Allah siram dengan hujan, maka itimah segala jenis rumput dan segala jenis ilalang yang lain. Inan kenjet ke dalil yang takalan dengan mata tanyo mendatangkan ilmu yakin bahawa Allah itu amat kuasa menghidupkan kembali tanyo yang telah mati. Cuma hailup kadang itanyo ya hana hilup atau hana dadoh peluk. Al-Kisah Nabiullah Uzair, bakwate Nabiullah Uzair nebangkitkan kembali li Allah. Olehnya kelidai kau belum, maka netunggangi kelidai ya nyo segala bangkit le segala nepudip 70 tahun ne yubak kaya yang ne perintah li Allah, bak raja-raja ne kirim li Allah raja Romawi untuk menghidupkan kembali Palestin. 70 tahun Nabi Allah Uzair di yubak kaya yang, maka dikirim li urung Romawi supaya menghidupkan negara Palestin yang telah hancur. Maka raja-raja Romawi berangkat ke Palestin dan dipudip negara Palestin. Kemudian urung-urung Bani Israel yang masih tersisa, yang kocar-kacir bakwade nyanji pehancur nanggronya ditarik kembali, maka kahudip nanggro Palestin kembali. Pasir tahun gepuhudip li Allah Nabi Allah Uzair, bakwade Nabi Allah Uzair jaga nekalan li Nabi Allah Uzair bahawa nanggronya kalage nanggro biasa, bahkan lebih maju daripada jamun. Maka timah benak pada ingin kembali kepada rumahnya, maka kita Nabi Allah Uzair ke nanggro Palestin. Yang urumo
Atuh rumah dia perhatikan di rumahnya punya rumah lurnya bukan rumah lur. Ya, dia perhatikan punyanya rumah lur bukan. Maka nedekatilah rumah nekalen di dalam rumahnya na tidak uring inang Tuhan dan Buddha. Hanjek gedang dianya selalu dalam keadaan duduk. Faqala Uzair, maka naputo Nabi Allah Uzair ba uring inangnya nedanyang ya hadhihi hada manzilul Uzair. Hai urinang hai punya rumah Uzair. Ya nedanyang li Nabi Allah Uzair ba urang inang Tuhan penghuni rumah goknya. Hai punya rumah Uzair. Qalat, berkata perempuan tua itu, na'am ya. Nedanyang le Nabi Allah Uzair, wa aina Uzair, di mana Uzair? Nyan dijawab le urang inang nyan, qad faqadnahu mundu kada wa kada. Nabi Allah Uzair telah hilang daripada kami semenjak tahun bulan-bulan. 100 tahun yang lalu Nabi Allah Uzair lenyap daripada kami. Maka bakwatenya Nabi Allah Uzair neklik dengan tangisan yang keras. Qala, sedang dia menangis, dia berkata, inni Uzair, hai urinang hailun Uzair. Faqala, qalat, berkata perempuan itu, subhanallah wa anna yakunu dhalik. Ya, subhanallah, bagaimana bisa demikian? Ya, padahal Uzair tirtutun jamun hanampat li. Nyan gepegah drogo Uzair. Sementara go nyan bakwate gebangkitkan li Allah, oh mentang hitam, janggut mentang hitam, go nyan urang agam sebaya 40 tahun. Hi Uzair tirtutun jamun hanali. Ya, maka kun urang nang subhanallah wa anna yakunu dhalik, bagaimana bisa demikian? Qala, berkata Uzair, qad abadiyallahu mi'ata amin thumma ba'athani. Allah kana bumatilun tirtutun yang lalu, kemudian Allah hidupkan lun kembali. Qalat, berkata perempuan itu, inna Uzair kana rajulan mujabat dakwah, bahwa Uzair itu adalah seorang laki-laki yang doanya diterima oleh Allah. Menyedron Uzair, fad'uni, doakan bagiku, kiranya yaruddu ala basari, Allah mengembalikan di atas penglihatanku, hatta araka, sehingga aku bisa melihatmu. Nyan maka berdoa li Nabi Allah Uzair, rabbah ba Allah. Olehnya nesapu di antara dua matanya, bak kening, fasahata, maka dua matanya terbuka kembali sehat. Fa'akhadha biyadiha, maka Nabi Allah Uzair nemat bak jara uring inangnya, maka nayubedah fakumi, bangunlah. Maka nebedah uring inangnya yang bunokon hanjat bedah dengan izin Allah, langsung nebedah lagi urang sehat biasa. Fanadarat ilaih, nekalan li urang inangnya kepada Uzair, maka mantang lagi Uzair jamun 40 tahun. Maka kun urang inangnya, asyhadu annaka Uzair, lun saksi bahwa gada adalah Uzair. Nyan sabab mantang tinggal ke Uzair jamun. Ya, oh kalon hi mantang lagi hi Uzair jamun, lagi ke kubah tertutun jamun. Ya, fantalakat, maka keduanya berjalan kepada satu tempat di mana orang-orang Bani Israel di sana.
Dan di dalam majlis itu ada putra Uzair. Ya, nan agam Uzair di dalam majlisnya nyan bak wate nyan katruh sirtuh 18 tahun bak wate merumpok ngan anu agam ke. Ya, tentu 18 tahun. Dan anu-anu agamnya sudah menjadi orang yang sangat tua. Fanadat urang inangnya menyeru, hada Uzair qad ja'akum, ini adalah Uzair, dia datang kepadamu. Maka bakwate nepegah le urang inangnya nyo adalah Uzair, fakadzabuha. Yan. Maka mereka mendustai perempuan itu. Hai pedih, hai urinang, hai penapegahnya, Uzair telah lama tiada. Yan. Faqalat, maka berkata perempuan tua itu, unduru, perhatikanlah kepadaku. Fa inni bidu'aihi raja'tu ila hadzal halati. Lun, dengan doa Nabiullah Uzair bisa kembali kepada halku seperti ini, bisa melihat, bisa berjalan. Fana hadan nas wa aqbalu ilaihi, maka bangkitlah manusia ketika itu. Ibu Dahidang nyan olehnya fa aqbalu, mereka menghadap kepada Uzair. Faqala ibnuhu, berkatalah anak Uzair, kana li abi Syammah sauda, bapak Lun ada satu tanda hitam di antara dua bahunya, nyan mislal hilal, nyan tanda hitamnya lagi anak bulit. Fakasyafa, maka Nabiullah Uzair membuka bajunya. Fa idza huwa kadzalik, tiba-tiba bakwate dipandang oleh urang, memang ya, di antara dua bahunya ada tanda hitam bagaikan bulan sabit. Waqad kana, kemudian sebelum Bakhtansar meruntuhkan Palestina, Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis ada orang yang membaca kitab Taurat sebanyak 40.000 orang. Membaca, bukan menghafal, karena Taurat hanya 4 orang yang bisa menghafal. 40.000 orang yang baca kitab Taurat di dalam Baitul Maqdis sebelum Bakhtansar meruntuhkan Baitul Maqdis. Ya, dan pada ketika itu tidak ada lagi tulisan kitab Taurat, dan tidak ada seorang pun yang mengenal kitab Taurat. Maka nebaca li Nabiullah Uzair kepada mereka kitab Taurat itu sesuai dengan yang zahir di dalam hatinya. Baca oleh Nabiullah Uzair Taurat, Nabiullah Uzair yang jidnah hafal Taurat dengan tidak ada yang tersisa satu huruf pun. Maka bakwatenya ikul litiro urang agam nyan ai Nabiullah Uzair, bakwatenya Bakhtansar meruntuhkan Palestin, gecerita le bapak Lun daripada nek Lun, kitab Taurat netanom bak tiba bak kurma di dalam kebun bapak Lun. Menyodron hai Uzair bisa menunjukkan di mana terdapat Taurat itu, maka kami akan percaya dan mengikutimu. Maka berjalan mereka kepada kurma nenek urang agamnya. Maka netunjuk li Nabiullah Uzair di sini, kemudian negalinan, maka terdapatlah kitab Taurat yang ditanam di samping batang akon kurma, bak anggur.
nya fa'araduha, maka idapati le mereka kitab Tauratnya dan dibuka sesuai dengan Nabi Allah Uzair yang hafai. Maka laganya kisah Nabi Allah Uzair, kiranya kisah ini mutanam dalam hati danyo, dan danyo juga bisa disaksikan ba'alam yang dijadikan oleh Allah, bahwa Allah mampu menghidupkan, mampu mematikan, dan setelahnya amat kuasa Allah membangkitkan kembali danyo, dan akan dikumpulkan di mahsyar, dan akan dipertanggungjawabkan segala apa yang kita kerjakan. Demikian pelajaran pada pagi yang mulia ini, kiranya bermanfaat kepada daulun tuan dan bermanfaat kepada danyaman mendum. Di mana terdapat kekurangan, kesilapan, mohon diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.